egois. Biasanya malah laki mah memperlakukan istri teh, ya maaf ya, kadang-kadang seperti robot atau boneka. Kalau hajatnya sudah terpenuhi, ya udah wae tidur gitu tuh. Wanita itu kan naiknya lambat, setelah naik turunnya juga lambat. Jangan sampai setelah naik suaminya udah turun duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Sehat Anas? Kembali lagi bertemu dengan saya, Anis Wagio, terapis pada klinik Anas bin Malik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Seperti biasanya, saya mengajak selalu bersyukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum lazidannakum. Tetapi seandainya kita kufur, nggak mau bersyukur, inna azabi lasyadid. Auzubillahi min dzalik, siksaku sangatlah pedih. Firman Allah seperti itu. Maka sobat sehat Anas, apabila kita ingin selalu diberkahi, hendaknya selalu kita bersyukur kepada Allah agar semua hal, kegiatan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita selalu mendapat nikmat dari Allah. Ya. Sobat Sehat Anas, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang disfungsi ereksi pada wanita. Kalau pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang disfungsi ereksi pada pria, biar lengkap ya. Kita pada episode kali ini membahas tentang disfungsi ereksi pada wanita. Apa wanita bisa disfungsi ereksi? Bisa. Apa sebabnya? Nah, mari kita bahas. Karena salah satu kebahagiaan di dalam rumah tangga juga adalah hubungan keluarga, hubungan suami istri, yang manakala kadang hubungan itu atau keharmonisan rumah tangga itu, kebahagiaan rumah tangga itu terganggu karena gangguan pada seorang istri. Gangguan seorang istri ini dalam hal misalnya gangguan pelayanan atau gangguan aktivitas seksual dengan suaminya, ya. Kadang-kadang karena tidak harmonis, karena gangguan ini jadi rumah tangga tidak harmonis, ya. Suami merasa tidak mendapatkan kebahagiaan, kemudian sang istri karena merasa mempunyai gangguan sehingga malas untuk berusaha melakukan aktivitas seksual dengan suami. Yang pertama adalah jenis-jenis disfungsi seksual pada wanita. Biasanya jenis gangguan seksual pada wanita itu yang pertama adalah pada desire ya. Desire ini adalah kepuasan diri pada saat melakukan aktivitas seksual, itu ya. Biasanya terjadi low desire esteem, jadi keengganan untuk melakukan seksual. Kenapa seperti itu? Banyak faktor, nanti kita bisa bahas. Yang kedua adalah arousal atau kesulitan terangsang, ya. Kenapa wanita sulit sekali rangsang? Walaupun sudah berbagai stimulasi dilakukan oleh suami, istri tetap saja ya nggak on gitunya, ya. Itu gangguan kesulitan rangsang, ya. Kenapa? Ya bisa saja karena lagi gangguan penyakit tadi, ya, gangguan saraf, gangguan emosional, ya. Biasanya kalau lagi emosi baru-baru terangsang, ya, yang ayah hoyong ngambek gitu. Ya, kemudian jenis-jenis lain dari disfungsi seksual pada wanita itu adalah kesulitan orgasme, kesulitan mencapai klimaksnya. Itu suami udah berusaha segala macam, tetap lempang istrina gitunya, tidak mengalami puncak, tidak mengalami klimaks, tidak mengalami orgasme. Ini juga salah satu bagian dari gangguan disfungsi seksual. Kemudian yang ketiga adalah pain, sakit, karena biasanya terjadi kepada wanita yang pramenopause atau yang sudah menopause.
ketika melakukan hubungan seksual biasanya sakit karena lubrasinya sudah mulai mengalami penurunan ya, sehingga ketika terjadi penetrasi itu sudah sakit. Nah, itu biasanya istri juga jadi menurun keinginan gairahnya karena penderitaan tadi. Setiap kali melakukan hubungan seksual suami istri dia merasakan sakit ya. Kemudian yang terakhir adalah trauma. Trauma ini biasanya hubungannya dengan kejadian-kejadian masa lalu ya, itu sehingga takut sekali ya untuk melakukan hubungan suami istri ya. Seperti itu gangguan atau jenis-jenis disfungsi ereksi. Pada ibu-ibu atau pada wanita. Sobat Sehat Anas, mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Semoga kita selalu diberi kelancaran di dalam segala hal, kebutuhan batin, kebutuhan lahir, kelancaran mencari maisha, kelancaran dalam ibadah. Kemudian kenapa seorang istri bisa terjadi gangguan disfungsi seksual? Ini penyebabnya diantaranya yang pertama adalah psikologis ya, psikologis. Wanita itu biasanya hubungannya dengan perasaan mainnya ya, kalau pria kan dengan otak ya, dengan akal. Kalau perempuan dengan psikologis kan rentan ya, yang mudah sekali berubah-ubah gitu ya, mudah sekali berubah-ubah moodnya. Kalau lagi mood kadang-kadang ada gairah, gampang terangsang, bisa mengalami klimaks ya, bisa mengalami orgasme. Kalau lagi keadaan yang banyak pekerjaan, banyak masalah di rumah tangga, masalah anak sekolah, masalah rumah tangga yang lain, kadang-kadang mempengaruhi psikologis ya. Keinginan untuk melakukan hubungan seksual, desire-nya itu kurang ya. Itu ketika kondisi seperti itu, kita sebagai seorang laki-laki ya wajib memahami dan segera mencari solusi, mencairkan suasana agar istri bisa lebih tenang, istri mulai bisa menikmati lagi ya kehidupan seksualnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah kualitas daripada hubungan. Penyebabnya itu egois. Biasanya malah laki mah memperlakukan istri teh, ya maaf ya, kadang-kadang seperti robot atau boneka. Kalau hajatnya sudah terpenuhi, ya udah wae tidur gitu tuh. Ya, pemikiran itu istrinya udah klimaks apa belum, udah selesai apa belum ya. Padahal di dalam agama itu sudah mengajarkan kepada kita tentang keseimbangan ya. Dilarang selalu satu pasangan meninggalkan tempat tidurnya sebelum pasangan lain selesai. Artinya ya maaf kaum hawa nih, jangan egois. Saya mau udah terus balik badan tidur, sementara istrinya belum ya. Atau pergi gitu ya. Itu sikap-sikap seorang pria seperti itu yang menyebabkan keengganan seorang wanita ya, karena tingkat kepuasannya nggak ada, hanya dia merasa diperlakukan sebagai boneka aja. Setelah selesai kebutuhan suaminya terpenuhi terus ditinggalkan. Sementara di sisi lain agama juga mewajibkan. Harusnya gimana? Tanya dulu, bunda, ibu, mama, udah belum? Kalau belum, nah kewajiban suami kumaha cara mata ya, kumaha caranya supaya istri itu bisa mendapatkan sama-sama kepuasan ya. Ini yang kualitas ini yang saya tekankan ya. Karena apa? Karena siklus rangsangan seorang pria itu grafiknya beda dengan seorang wanita. Kalau seorang pria cepat rangsang, setelah rangsang udah cepat turun. Beda dengan wanita. Wanita itu kan naiknya lambat, setelah naik turunnya juga lambat. Jangan sampai setelah naik suaminya udah turun duluan. Ya, sehingga
tidak bisa terjadi penetrasi karena sudah nggak ereksi lagi. Nah di situ makanya pandai-pandailah mengatur situasi, siasat, strategi agar sama-sama bisa mencapai kualitas hubungan seksual yang adil, yang imbang gitu ya. Gitu. Ya kalau perlu ya pakai trik-trik yang lain supaya istri lebih dulu itu lebih baik. Ya, istri lebih dulu mencapai kepuasan sehingga istri nggak enggan kalau diajak aktivitas seksual oleh suaminya, nggak enggan karena istri juga merasakan seperti itu. Ya, buat bapak-bapak kaum hawa, coba kita mulai evaluasi ya. Kenapa istri kok enggan? Ya bawa-bawa gitunya, bawa-bawa, jangan-jangan karena istri tidak merasa sempurna dalam melakukan aktivitas seksual. Istri tidak merasakan kepuasan. Istri mempunyai rasa, saya cuma dipakai sebagai pelampias kepuasan, sementara kebutuhan yang namanya manusia ya, mau pria mau wanita sama saja membutuhkan kepuasan ya. Sobat sehat Anas semuanya ya. Oleh karena itu tolong kualitas hubungan seksual harus diperhatikan agar sama-sama mengalami kebahagiaan, kepuasan gitu. Ya, sobat sehat Anda semuanya, yang terakhir adalah pikiran, baik laki-laki maupun perempuan kalau dalam keadaan stres, depresi, aktivitas seksual dengan keluarga itu nggak mungkin. Oleh karena itu, dalam keseharian, dalam aktivitas kita sehari-hari, kita senantiasa mengurangi resiko-resiko stres ya. Hidup apa adanya, hidup tidak ngoyo, hidup musjid-musjid, hidup tidak menetapkan target kehidupan yang sangat tinggi gitu ya. Kita syukuri saja, jalani saja kehidupan ini ya. Semua kehidupan kita jalani, kebutuhan mencari maisha ya secukupnya saja, kebutuhan di dalam rumah tangga juga karena harus dipenuhi. Jangan sampai kita fokus kepada mencari maisha untuk dunia, sementara kita mengesampingkan kebutuhan istri kita atau kebutuhan biologis kita sendiri. Itu juga akan mempengaruhi pada kepribadian kita. Terus seandainya karena kondisi-kondisi tadi terjadi pada kita, terjadi pada teman kita, kepada saudara kita, apa solusinya Pak Anis? Ya kembali lagi, setiap masalah tentu ada solusinya, setiap masalah ada jalan keluarnya. Baik disfungsi ereksi pada pria maupun gangguan seksual pada wanita, ya solusinya sama. Satu, ya terapi di sini refleksi ya, memperbaiki sistem saraf, memperbaiki sistem hormonal, kemudian dibekam, memperbaiki sistem peredaran darah. Kemudian kalau sampai mengganggu sekali sampai berefek kepada psikologis, ya perlu dilakukan hipnoterapi. Iya, hipnoterapi. Untuk apa? Untuk membuang misalnya traumatik sehingga dia tidak bisa melakukan aktivitas seksual, untuk membuang file-file sampah. Saya selalu mengistilahkan file-file sampah, apakah itu trauma, fobia, ketakutan, kecemasan, itu file-file sampah yang ada di alam bawah sadar. Itu ketika di hipnoterapi kita buang. Selanjutnya kita install, kita masukkan sugesti-sugesti, kita masukkan motivasi-motivasi untuk mengimbangi sugesti negatif tadi. Setelah dibuang kita install dengan sugesti-sugesti positif. Nah, yang terakhir adalah doa. Ya, saya tetap mewajibkan selalu untuk terapi doa. Ya,
kita lakukan ibadah kita lebih baik, kita evaluasi, oh mungkin ibadah kita kurang, sehingga kita diberi ujian berupa seperti tadi, disfungsi ereksi, gangguan seksual pada wanita gitu, sehingga hubungan suami istrinya kurang harmonis, hubungan keluarganya kurang harmonis. Itu juga kan ujian ya. Makanya ya kita tetap evaluasi, kita perbaiki. Oh ibadah saya teh kurang, oh saya teh lebih mementingkan dunia, oh saya teh terlalu capek, oh saya teh terlalu mengejar target, sehingga ibadah kita kurang. Nah kita tingkatkan lagi ibadahnya. Kemudian doa, ya tetap ikhtiar tanpa doa itu hampa, ikhtiar tanpa doa itu sia-sia ya. Karena ikhtiar tetap harus dengan doa, hasilnya itu hak Allah, hak Allah itu diminta dengan doa. Gitu ya, mudah-mudahan sobat sehat Anda semuanya, baik pria maupun yang wanita, selalu diberi kesehatan lahir batin ya, jiwa raga ya, supaya bisa menjalani kehidupan kita di dunia ini dengan sehat, dengan lancar, dengan penuh keberkahan ya. Jadi keberkahan itu ya rumah tangganya romantis, harmonis, anak-anaknya pada pinter, sukses sekolahnya, pendidikannya, agamanya ya. Kemudian investasi masa depannya juga, masa tuanya juga kita bisa jalankan. Yang terpenting adalah aktivitas-aktivitas untuk perjalanan selanjutnya, ibadah ya, untuk perjalanan ke alam berikutnya, ke alam akhirat itu ibadah lancar, rumah tangga harmonis, alhamdulillah, subhanallah, itu suatu keberkahan. Baik ya sahabat sehat Anas, mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kelancaran dalam segala hal, terutama dalam ibadah, keberkahan dalam semua tindakan kita, baik mencari maisah maupun menggunakan maisahnya dengan berkah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau meletotan. Saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.